يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Tahsin ayat kursi, yakni ayat yang ke-255 dari suratul Baqarah, awal juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan lafzul jalalah. Lafaz Allah. Di sini ada huruf hamzah wasal. Ciri-ciri hamzah wasal itu ada alif dan di atasnya diletakkan kepala sad kecil. Hamzah wasal ketika bertemu dengan isim itu selalu berharokat fathah. Yang ini dibaca a. Dan di sini hamzah wasalnya dibaca dengan tipis, hati-hati. Jangan sampai terbawa atau terpengaruh dengan ketebalan lam. Karena huruf lam di lafzul jalalah ini dibaca dengan tebal ketika didahului fathah dan dhammah. Maka dibaca Allah, jangan Allah, tapi Allah. Allahu, dan dipanjangkan dua harokat karena di sini ada mad asli. Allahu, ha dhammah dijelaskan hu. Jangan sampai dibaca dengan khifa. Khifa yakni salah satu sifat yang tidak boleh diterapkan pada huruf ha. Khifa ini tidak jelas ya. Allahu la, itu tidak jelas. Mesti dijelaskan. Allahu la, hu, monyong mulutnya untuk menyempurnakan harokat dhammahnya. Pada kata la ilaha, di sini ada mad jaiz munfasil. Yani ada huruf mad di kata la, ada alif mad di situ. Ketika alif mad bertemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda, la dengan ilaha itu dua kata yang berbeda. Maka dihukumi mad jaiz munfasil, dalam jalur syatibiyah dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian jelaskan ilaha, lamnya panjang 2 harokat, ilaha. Kemudian illa, jelaskan juga hamzahnya, kasrohnya sempurnakan, illa. Kemudian pada kata huwal hayyul qayyum, huwa, haknya dhammah monyongkan hu, waw jelaskan huwa. Di sini boleh satu kali monyong, huwa ya. Langsung masuk ke lam ta'rif, huwal. Di sini ada lam ta'rif. Lam ta'rif ketika bertemu dengan ha maka dia dijelaskan, diizharkan. Huwal, jelaskan lamnya. Huwal ya. Kemudian ha tipiskan, ha. Ketemu dengan huruf ya yang bertasydid. Huruf ya ketika bertasydid dinabr, dihentak sedikit. Hayyu ya. Hayyul, ya-nya dhammah monyongkan yu, kemudian bertemu dengan lam ta'rif di kata al-qayyum, maka terjadi irja namanya. Ini kembalinya mulut dari dhammah menuju sukun. Hayyul ya. Kemudian qayyum sama. Ada qaf tebalkan qa. Kemudian bertemu dengan ya tasydid, sama cara pembacaannya dengan ya pada kata hayyu, ditekan sedikit. Al-hayyul qayyum. Ketika berhenti di sini, dan di sini tanda waqafnya adalah jim kecil. Jim artinya jaiz, boleh berhenti. Dan ketika berhenti di sini maka ini dihukumi sebagai mad arid lis sukun, ya. Qayyum boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Akan tetapi mesti konsisten, sama panjangnya. Kemudian pada kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La panjang 2 harokat, tipiskan. Kemudian ta, ada hamzah sukun, jelaskan ta. La ta, bukan la ta, tapi ta. Hamzah sukun diucapkan dengan suara yang langsung terputus, ta. Kemudian khudhuhu, ada kha, ada dzal, ada ha yang dhammah. Kha tebalkan, khu. Kemudian dzal dan ha tipis, dzu. La ta'khudhuhu. Boleh sekali monyong di sini. Pada pengucapan 3 huruf dhammah ini boleh sekali monyong. Yang penting tetap terjaga tipisnya. La ta'khudhuhu sina. Kemudian sinatu. Sin kasroh jelaskan si, nun juga na tipis. Kemudian ta marbutah. Pada ta di sini harokatnya dhammatain, tanwin dhammah. Bertemu dengan huruf waw, ya, pada kata wala. Ketika tanwin bertemu dengan waw maka hukumnya idgham bi gunnah. Sinatun wa, tanwinnya dileburkan dan disertai dengan gunnah 2 harokat. La ta'khudhuhu sinatun wa, ya. Sambil memonyongkan, sambil dengung. Sinatun wa, ya. Kemudian wala naum,
Wa la, lamnya panjang 2 harokat. Kemudian naum. Di sini pada kata naum ada wawlin, yakni waw sukun sebelumnya fathah. Ingat, pada pengucapan wawlin salah satu kesalahannya adalah mengarah ke bunyi o, bukan wala naum, tapi wala naum. Sambil monyong, vokalnya u. Wala naum. Ini dihukumi dengan mad lin. Karena huruf lin, waw sukun sebelumnya fathah bertemu dengan mim yang berharokat sukun karena kita wakaf di sini. Karena kita berhenti di kata ini. Dan juga salah satu kesalahan dalam pembacaan mad lin adalah memanjangkan huruf sebelum waw. Nun misalnya. Wala naum. Ini juga kesalahan. Tapi mesti dibaca wala naum. Ya. Dan jangan lupa memberikan hak gunnah 1 harokat pada mim sukun. Kemudian pada kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, lam tipiskan. Hu, ini ada hak dhamir. Hak dhamir yaitu hak yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Dia artinya. Dan ketika ada hak dhamir yang berada di antara 2 huruf yang berharokat, artinya huruf sebelum hak dan huruf setelah hak ini adalah huruf yang berharokat, bukan huruf sukun, maka dihukumi mad silah sughra ketika tidak ada hamzah setelahnya. Nah, di sini tidak ada hamzah, maka dibaca dengan 2 harokat. Mad silah sughra atau mad silah qasirah. Lahu ma, ya. Ma, mad tabi'i 2 harokat. Fis sama. Fi sebenarnya mad tabi'i juga panjang 2 harokat, akan tetapi karena ada huruf sukun, yakni lam sukun setelahnya, maka hilang mad tabi'inya, hilang madnya. Jadi tidak dibaca panjang. Lahu ma fis, langsung dibaca ke sin. Lam tidak dibaca karena sudah melebur ke sin. Karena ini hukumnya idgham syamsiyah. Di mana lam ta'rif dileburkan ke huruf setelahnya, ini huruf sin. Kemudian samawati, sin tipis, mim tipis, waw tipis dan panjang. Wati, 2 harokat mad tabi'i. Ti kasrah jelaskan. Lahu ma fis samawati. Kemudian wa ma fil ard. Wa ma, waw tipiskan, mim tipiskan, panjangkan 2 harokat. Wa ma. Kemudian fil sama dengan tadi. Hilang mad tabi'i pada fi karena sudah bertemu dengan lam sukun. Fil, kalau ini hukumnya izhar qamariyah, ya, jelas lamnya. Wa ma fil a, hati-hati hamzah. Jangan sampai terpengaruh tebal dengan ra. Bukan dibaca wa ma fil ar, tapi wa ma fil a ard. Perhatikan. Di sini banyak mengalami kesulitan dalam pembacaan kata ini. Ketika waqaf khususnya. Cara membaca kata fil ard adalah dengan menjelaskan ra, menjelaskan dhad. Di sini ra-nya sukun, dhad-nya sukun karena kita berhenti atau waqaf di kata ini. Jadi cara membacanya adalah dengan menyempurnakan sifat-sifat ra dan menyempurnakan sifat-sifat dhad. Alirkan sedikit suaranya karena dia bainiyah. Kemudian alirkan suara dhad karena dia rakhawah. Aliran suara pada dhad lebih panjang daripada aliran suara pada ra, ya. Karena ra dia bainiyah sedangkan dhad rakhawah. Suaranya mengalir lebih panjang daripada ra. Wa ma fil ard. Ra-nya tebalkan, dhad-nya tebalkan. Wa ma fil ard. Begitu. Man dzalladzi. Man dza. Nun sukun ketemu dzal, hukumnya ikhfa hakiki, didengungkan 2 harokat. Nunnya disamarkan, tidak jelaskan. Man dzalladzi. Dzalladzi. Ya, lam sukun jelaskan. Kemudian dzi 2 harokat panjangkan. Kemudian pada kata yashfa'u indahu. Yash. Di sini ada shin sukun. Shin punya sifat tafasyi. Jelaskan aliran nafasnya. Yash. Kemudian fa. Yashfa. Kemudian ada ain. U. Dhammah monyongkan. Bertemu dengan ain yang kasrah. Dua-duanya mesti dijelaskan. Kesalahan banyak orang tidak menjelaskan dua-dua ain ini. Yashfa'u'i. Nah itu. Yashfa'u inda. Nun sukun ketemu dal pada kata inda. Hukumnya ikhfa hakiki. Nunnya disamarkan dan disertakan dengan gunnah 2 harokat. Yashfa'u indahu. Perhatikan dikata indahu illa. Di sini ada hak dhamir juga sama seperti yang tadi di kata sebelumnya. Akan tapi di sini hak dhamirnya bertemu dengan hamzah. Ada hamzah setelahnya. Maka dihukumi matsilah tawilah atau matsilah kubra yang dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Yashfa'u indahu illa. Illa. Lam tasydid tekan sedikit dan dipanjangkan 2 harokat. Illa bi'idnih. Ada beberapa harokat kasrah ini. Intinya diingat bahwa harokat kasrah itu vokalnya i. Ya. Bi'idnih. Pembacaan zal sukun.
Zal sukun. Zal sifatnya rakhawah, maka suaranya dialirkan, tapi tidak boleh ada nafas. Tidak boleh juga ada suara sofir, suara tajam seperti zai. Bukan biiz, tapi biiz. Alir suaranya. Illa biiznih. Illa biiznih. Ya. Jangan sampai zalnya terpantulkan. Karena dia bukan huruf qalqalah. Kemudian, nih. Jelaskan nun kasrah. Ni. Bertemu dengan ha yang sukun. Ha ketika sukun maka dihameskan, dirakhawahkan. Suara dan nafasnya dialirkan. Nih. Nih. Gitu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih.